Tumben lu deh nelpon gue. Tumben. Masih untung lu gue inget gue telepon. Kenapa? Si Katolik kan? Masih lah. Kenapa tuh? Lu inget kan? Ini masa apa lu inget kan? Prapaskah, iya Prapaskah. Prapaskah kan? Lu kan tanggal tahun ini? Tahun ini. Duh, kalau tahun lalu sih gue lebih ke makanan sih Dew. Jadi kayak ngurang-ngurangin makanan gitu pantang puasanya. Soalnya kan badan gue udah mulai gak muat nih, banyak baju nih. Ya gitu sih. Lu diet tau gak? Bukan patah. Gue secara pribadi nih, gue dan kayak gue udah sebelum nelpon lu, gue juga udah nelpon teman-teman yang lain dan mereka tuh sama kurang paham. Sama kita berarti ya Dew. Lu paham kan? Nggak paham gue. Tadi sih gue sempat kepikiran gue telepon Romo Boni gitu. Buat mungkin Romo Boni bisa ngejelasin. Sibuk nggak dia tapi? Coba kali ya? Coba deh. Iya, gue takutnya. Gue takut tuh dia bantuin Mas Budi kali, Mas Budi. Coba dulu deh. Coba ya. Nah, mau? Belum ya? Belum. Fotonya. Ya, belum. Mau? Mau nanya. Nyampe. Tapi lu gak sibuk kan? Jadi gini gue mau nanya, secara pribadi nih ya, pemahaman lu tentang pantang dan puasa selama masa prapaskah ini tuh kayak gimana sih? Oh, tentang masa pantang dan puasa di masa prapaskah. Catatan awal yang pengen gua kasih ke lu pertama itu adalah lu harus ingat berdua nih ya, bahwa yang namanya pantang, bahwa yang namanya puasa itu merupakan latihan rohani yang ada di setiap agama. Latihan rohani itu dilakukan sebagai bentuk bagaimana usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya pantang, yang namanya puasa itu tetap penting kita lakukan sebagai bentuk olah rohani. Dan dalam tradisi Katolik, kita memang wajib melakukan pantang dan puasa itu pada Rabu Abu dan Jumat Suci. Wah, pokoknya itu lu wajib dah untuk melakukan pantang dan puasa. Cuman gue pengen menawarkan sebuah perspektif baru nih sama kalian. Gue khawatir kalau orang menganggap pantang dan puasa itu berhenti hanya menahan lapar ataupun menahan aus. Bagi gua, kalau misalnya pemahaman orang sampai di sini, maka nilainya itu sama sekali kurang gitu ya, atau tidak bernilai sama sekali ya aksi pantang maupun aksi puasa yang dilakukan. Jauh lebih bernilai, misalnya kalau gua nih menghayati masa pantang dan prapaskah itu, ketika masuk Rabu Abu gua udah punya goal, gua udah punya tujuan. Misalnya goal gua itu pada masa prapaskah ini gue menghasilkan sebuah buku, maka gue akan mengambil tindakan-tindakan konkret setiap harinya, yaitu gue akan membaca buku, lalu juga mencari informasi di internet dan menuliskannya menjadi sebuah karya. Itu yang gue lakukan. Nah, mungkin lebih konkretnya, misalnya ada teman-teman yang lagi bergulat dengan skripsi, maka aksi pantang dan puasa yang bagi gue lebih bernilai adalah ketika dia berani duduk di kursinya, lalu juga bertekun untuk membaca, menelusuri referensi-referensi sampai pada akhirnya dia mencapai target skripsi yang dia mau, yang dia tentukan. Bahkan kalau sampai selesai itu jauh lebih baik lagi. Nah, kayak begitulah yang menurut gua pantang dan puasa yang bisa dilakukan oleh para milenial. Jadi ada semacam habitus baru yang dibangun dan meninggalkan habitus lama yang tidak produktif. Bagi gue itu jauh lebih bernilai dibandingkan lu hanya menahan lapar ataupun menahan haus begitu saja. Dan kalau kita berbicara masa prapaskah, sebenarnya kan masa prapaskah itu masa pertobatan. Maka jauh lebih baik kalau misalnya orang tersebut menentukan
ataupun meninggalkan kebiasaan lama, tetapi membangun dan mencoba dari hari ke hari membangun habitus yang baru. Nah, itu jauh lebih bernilai menurut gue. Itu sih makna pantang dan puasa menurut gue yang cocok untuk para milenial di masa prapaskah ini. Jadi kalau gue misalnya gue bisa untuk stop dulu belanja online selama sebulan masa prapaskah ini, terus budget gitu kan, budget gue yang buat belanja online gue kumpulin, nanti setelah paskah ya, setelah paskah gue bisa liburan, tapi kan mungkin masih pandemi. Nah, cakep tuh kayak gitu. Nah, kalau lu apa enggak? Gue tuh lebih ke gue sama demen nongkrong ya, mau jadi gue bakal ngulangin nongkrong 40 hari ini selama masa prapaskah ini. Uang yang biasa gue pakai buat nongkrong tuh bakal gue bikin buat celengan Yesus Tunawisma ya di gereja tuh. Gitu sih. Nah, itu harapannya itu terus berlanjut ketika lu selesai masa pasca, kebiasaan-kebiasaan membagi ataupun memberi sesuatu kepada orang lain tuh lanjut terus. Nah, Dewi kebiasaan biasanya belanja online gitu kan, uangnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih penting, Dew. Maksud gue puasa yang macam inilah yang mungkin bisa diterapkan oleh orang-orang muda sehingga mereka bisa jauh lebih produktif dan membentuk dirinya menjadi punya habit ataupun kebiasaan yang positif gitu. Oh, jadi gini, berarti gue secara pribadi gue nih ya, gue jadi punya perspektif lain, cara pandang lain tentang pantang dan puasa untuk milenial. Jadi nggak melulu tentang aku mau pantang daging gitu, nggak kan ya gue? Jadi kayak, dan gue akhirnya dengan pantang dan puasa gue punya goals yang ingin gue tuju. Jadi nanti gue bisa ada perbuatan baik yang gue lakukan pada akhirnya gitu kan? Ya, tapi ingat ya, pantang dan puasa tetap penting bagi kita untuk melakukan olah rohani kita. Oke, thank you ya Mo. Oke, thank you. Mantap. Umat dimohonkan untuk berdiri. Mohon perhatian sebentar untuk mengingatkan kembali yang diperkenankan mengambil abu untuk keluarga di rumah adalah umat yang memakai stiker di dada yang sudah diberikan oleh petugas. Mari kita siapkan untuk doa tahun refleksi KAJ 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat, sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita
terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putramu berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore. Pada hari ini, marilah kita memasuki masa Prapaskah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita diajak bersama-sama untuk meleburkan segala kelekatan-kelekatan dosa kita menjadi abu, menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh manusia yang penuh dengan kelemahan dan senantiasa memohon belas kasih Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini
Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan: berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus mengundang kita untuk berpantang dan berpuasa demi sesuatu hal yang tidak terbayarkan di dunia ini. Orang-orang Katolik mendengar panggilan gereja untuk berpantang dan berpuasa agar mendapatkan pahala di surga, karena kita mau solider dengan Kristus Yesus yang menderita di kayu salib. Itu tujuan orang-orang Katolik berpuasa. Sebelum menggali lebih lanjut ke sana, saya sampaikan dulu beberapa hal, contoh-contoh orang-orang yang berpuasa dan berpantang dan hasilnya terbayar tunai, lunas di dunia ini. Misalnya, yang pertama, mereka yang mengikuti teknik pantang dan puasa ala Deddy Corbuzier. Mereka beli buku diet ala Deddy Corbuzier. Jadi Deddy Corbuzier melawan tradisi pada umumnya yang mengatakan yang paling penting itu sarapan. Karena menurut dia, orang-orang zaman dahulu tidak sempat sarapan karena mereka tidak punya simpanan persediaan makanan. Mereka harus pergi berburu dulu, pergi ke ladang dulu, baru kemudian bisa sarapan. Maka sarapan harus di skip. Orang-orang yang ikut diet keras ala Deddy Corbuzier terbayar lunas, badannya menjadi ramping dan tiba-tiba bisa six pack kalau yang cowok-cowok. Kalau yang cewek-cewek saya nggak tahu bagaimana, tapi yang jelas jadi ramping. Itu yang pertama, terbayar lunas. Yang kedua, pantang dan puasa ala Aderai. 2 tahun yang lalu ada seorang remaja dengan obesitas. Aderai, tokoh nasional, binaragawan, tergerak hatinya untuk membantu remaja ini. Dan dalam tempo 2 tahun, kurang lebih hampir 2 tahun, remaja ini berhasil menghilangkan 185 kg. Maka terbayar lunas. Dia ikut aturan pantang dan puasanya Aderai, dan dia kemudian menjadi lebih sehat, tidak obesitas lagi. Contoh ketiga, setiap orang yang mengikuti aturan dokter, dokter bilang jangan merokok, dan dia tidak merokok, maka pantang rokoknya terbayar lunas. Dia menjadi lebih sehat paru-parunya. Dokter bilang jangan minum manis-manis, terbayar lunas. Diabetesnya bisa diatasi. Dokter bilang jangan makan makanan berlemak, dia ikuti, terbayar lunas. Bebas kolesterol, makanannya hanya rumput-rumputan, rumput laut, lalu apalagi ya, kangkung, lalu brokoli gitu, terbayar lunas, kolesterolnya bersih. Itu adalah contoh-contoh pantang dan puasa yang terbayar lunas. Masih ada satu lagi, seorang yang pergi ke dukun, dan dukun bilang setiap malam kamu harus makan kembang 7 rupa, maka kemudian kamu akan kaya raya. Dan
terbukti dia makan kembang 7 rupa setiap malam bersama dengan keluarganya dan dia lebih kaya. Kenapa? Karena biasanya makan malam itu paling mahal biayanya karena banyak gitu. Tapi hal-hal semacam ini terjadi. Bapak Ibu Saudara saya terkasih, umat Katolik tidak mencari pahala di dunia ini dengan pantang dan puasanya. Bahkan lebih daripada itu, pantang dan puasa kita tidak mencari pahala. Tidak ada upah atau pahala yang secara lugas disampaikan oleh Yesus kalau Anda berpantang dan berpuasa. Karena pantang dan puasa kita adalah tanda solidaritas gereja terhadap Kristus Yesus Sang Gembala Agung. Kita mau berpuasa dan berpantang karena kita mau solidar dengan Yesus, karena kita mau solidar dengan orang-orang yang miskin, lemah, dan terlantar sesama kita. Maka kalau kita berpuasa dan berpantang, kita sisihkan uang yang berlebih karena pantang dan puasa kita untuk kita sumbangkan kepada mereka yang menderita. Karena inti pantang dan puasa kita adalah solidar dengan mereka yang berkesusahan. Maka ketika ada orang bertanya kepada saya, Romo V, di Keuskupan Agung telah ditegaskan pantang dan puasa bagi orang Katolik pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung adalah makan sekali, minum sekali. Bagaimana dengan di Jakarta? Kemarin lalu saya masih mendengar makan kenyang sekali, minum sekali. Lalu gimana? Apakah Jakarta tidak merubah aturannya? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sama aja. Makan kenyang sekali aja, bukan makan kenyang sekali. Itu ya. Artinya dalam waktu 24 jam itu aturan pantang dan puasa gereja Katolik di mana-mana sama, makan 1 kali. Itu pantang dan puasa kita. Bukan merubah waktu makan. Yang biasanya makan 3 kali pagi, siang, malam dirubah malam sekali, pagi-pagi buta. Enggak gitu. Makan sekali dalam 24 jam dalam sehari. Itu pantang dan puasa kita. Rabu Abu dan Jumat Agung yang diwajibkan oleh gereja. Selanjutnya bagaimana? Hari-hari lainnya. Silahkan Anda tentukan sendiri pantang dan puasa Anda bagaimana. Karena inti pantang dan puasa kita adalah solidaritas dengan sesama. Semakin banyak Anda berpantang dan berpuasa, semakin Anda solidar dengan sesama. Jadi kalau Anda semakin banyak mengurangi makan dan minum, kelebihan dana yang semula dipakai untuk makan dan minum biasa-biasa aja ada lebihnya, hendaknya itu diberikan kepada mereka yang berkekurangan. Itu maksudnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Anda mau puasa dan pantang dengan cara apapun, itu menjadi pilihan Anda sendiri. Anda tentukan waktu buka puasanya sendiri. Anda tentukan mau pantang apa sendiri. Yang penting kelebihan dana karena Anda tidak memakan hal-hal yang Anda sukai pada hari biasanya selama masa Prapaskah ini, hendaknya Anda berbagi dan sumbangkan kepada mereka yang berkekurangan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda sepanjang masa pantang dan puasa ini, agar sepanjang masa Prapaskah ini Anda semakin giat berusaha
semakin mendapat berkat Allah dalam rezeki Anda sehari-hari, semakin Anda bisa berbagi kepada sesama. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan ditaburkan di kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditaburi abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga gereja terdorong untuk semakin bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi mereka yang menderita. Semoga di masa Prapaskah ini, mereka yang menderita, khususnya para korban bencana alam, para korban pandemi COVID-19 serta keluarganya, serta orang-orang miskin, tersingkir dan berkebutuhan khusus, senantiasa tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, papan, dan pengobatan saat sakit. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa sumber kasih dan damai, kami mengakui kelemahan dan kecondongan kami untuk menyombongkan diri. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta semua Tuhan yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih, dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurbannya memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo,
Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat Ia membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami semua dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Selama 40 hari Kristus mempersiapkan diri untuk memulai perjuangannya dan pengorbanannya agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bagian dalam wilayah Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu
satukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa diadakan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah pukul 19 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat di Gereja Kalvari. Saya dan Romo Boni akan melayani sakramen tobat perorangan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 21. Dan tentu saja seperti yang terjadi pada masa Advent, silakan umat mendaftarkan diri. Sebelumnya pukul 18.30 akan diadakan misa hari Jumat, misa harian maksudnya. Oh, yang kedua, masih ada kesempatan bagi umat yang memerlukan abu untuk dibagikan kepada anggota keluarga di rumah. Anda bisa mendaftar seperti yang kemarin sudah dilakukan untuk pendaftaran pengambilan abu pada hari ini, hari Rabu Abu. Anda bisa mulai mendaftarkan, lalu nanti Anda akan mendapat stiker, lalu kemudian Anda bisa mengambilnya. Pengambilan ada 2 waktu. Pertama hari Jumat pukul 18.30 pada misa hari Jumat 18.30, dan pada hari Minggu pagi bersamaan dengan mengambil SMK. Demikian pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan pada malam hari ini, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, dan sanak saudara yang berjauhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Selamat menjalani masa tobat selama masa Prapaskah. Saya usul stikernya disimpan baik-baik. Semoga ini adalah stiker terakhir kita, dan tahun depan jangan sampai masih diperlukan stiker yang sama. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Bahkan kami orang dalamnya, Dia tetap pembawa baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berada sepadan. Kita diutus semakin mencari berkat bagi seluruh ciptaan.
Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap membawa baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, bergerak rasa yang awal. Kita hidup semakin menjadi benar bagi seluruh ciptaan, melakukan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa ini.